Jeritan emak-emak ini mengiringi eksekusi kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Eksekusi berlangsung ricuh. Para pedagang menolak adanya eksekusi lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan kios untuk berdagang. Ratusan aparat kepolisian membantu penertiban lajunya proses eksekusi sesuai hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bangunan kios semi permanen dirobohkan dan diratakan. Hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya, Kecamatan Indralaya. Saat ini kondisi pasar tetap aman dan kondusif. Polres Ogan Ilir melakukan pengamanan ketat pasca eksekusi dilakukan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews sore dengan informasi dua bangunan toko sekaligus gudang pakaian dan sepatu di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar dua bangunan toko sekaligus gudang pakaian dan sepatu. Api cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar seperti kain dan kulit. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 pagi dan api sudah membesar di bagian belakang toko. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kayaknya dari kabel listrik. Oh, yang kebakar toko apa itu teh? Toko HRC. Oh, itu awal api dari atas atau dari bawah? Dari atas, Pak. Dari atas. Itu ada penunggunya nggak waktu itu? Nggak ada. Oh, kondisi kosong. Ya, kondisi masih kosong. Soalnya kan ya itu hanya gudang untuk barang-barang yang diambil di online. Pemirsa, kebakaran juga melanda kawasan padat penduduk di Jalan Parit nomor 2 Gang Flamboyan, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Api dengan cepat membakar 3 rumah yang berdekatan. Lewat bawah, lewat bawah. Kobaran api dengan cepat membakar 3 rumah di Jalan Parit nomor 2 Gang Flamboyan, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis siang. Puluhan petugas pemadam yang tiba di lokasi kejadian langsung berjibaku bersama warga memadamkan api agar tidak menyambar ke bangunan lainnya. Api diketahui muncul dari salah satu rumah. Ramainya warga menyulitkan gerak petugas memadamkan api. Akibat kebakaran, pemilik rumah tak kuasa menahan tangis lantaran rumahnya habis terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik lantaran 2 pekan lalu sempat mengganti instalasi listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dari 3 bangunan yang terbakar, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sendiri pemadaman kebakaran di Flamboyan 3 ini sebetulnya akses jalan yang sangat sulit ya sebetulnya, karena hanya bisa dilewati 1 tangki saja, karena kalau sudah lewat 1 tangki semuanya harus berjejer di belakang. Sangat mengganggu sebetulnya untuk pemadaman api ini, karena mungkin masyarakat masih menganggap ini sebagai tontonan. Sebetulnya ini adalah penghambat bagi kami untuk kita itu ada 3 rumah yang terbakar ya. Namun untuk memastikan sumber api dari mana kita masih melakukan penyelidikan.
demikian dulu. Dan korban yang pertama sudah kita temukan bahwa tidak ada korban jiwa, ya, hanya korban materi. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Hari ini ekshumasi jenazah Afif Maulana, bocah sekolah dasar yang diduga tewas dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat digelar. Polisi melibatkan lembaga terkait dan 5 dokter forensik untuk membantu proses ekshumasi dan autopsi ulang. Proses ekshumasi jenazah Afif Maulana yang berlokasi di TPU Tanah Sirah, Sumatera Barat selesai digelar. Ekshumasi disaksikan langsung oleh pihak keluarga dan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono. Area makam Afif dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan ditutup dengan tirai. Selain Kapolda dan pihak keluarga, proses ekshumasi jenazah Afif juga disaksikan oleh perwakilan dari LBH Padang, Kompolnas, dan berbagai instansi. Sebanyak 5 dokter forensik ditugaskan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk membantu proses ekshumasi dan autopsi jenazah Afif. Usai proses ekshumasi, jenazah Afif dibawa ke Rumah Sakit UPM Jamil Padang untuk diotopsi. Tadi udah dilakukan ekshumasinya Pak, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahap pertama ekshumasi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita serahkan saja pada ahlinya karena semua yang menangani adalah dokter forensik yang sudah profesional, yang sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini. Jadi kami belum memberikan statement apapun kecuali hanya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2024 tadi sudah dilaksanakan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana saat gali kuburnya. Nanti pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari dokter Polri. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Penyidik Bareskrim Polri memeriksa tim kuasa hukum dari 7 terpidana kasus Vina atas pelaporan kesaksian palsu Ibtu Rudiana. Menurut Jutek Bongso, ini merupakan pemeriksaan yang kedua. Tim kuasa hukum terpidana kasus Vina memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai pelapor berkaitan dengan laporan keterangan palsu dari Ibtu Rudiana. Jutek Bongso selaku salah satu dari tim kuasa hukum yang hadir di Bareskrim menyatakan pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua dan sudah masuk materi penyidikan. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung di Bareskrim. Hari ini kami di Bareskrim bersama dengan tim dalam rangka memenuhi undangan dari penyidik Bareskrim terkait laporan kami LP terhadap Bapak Rudiana. Kami para penasihat hukum, advokat dari penasihat hukum dari siapa namanya? Hadi Saputra dipanggil diperiksa sebagai pelapor. Ya, sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana, ya kan? Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, ya, tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Yang seperti laporan kami terhadap Aib dan Dede itu para terpidana kemarin sudah juga dilakukan pemeriksaan di lapas. Terhadap laporan ini juga saya pikir, ya kami kira juga pasti akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Ya pemirsa, iNews secara eksklusif mendapatkan log percakapan dan pesan singkat di handphone Vina. Hasil ekstraksi data pada handphone Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Hal ini berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepongpongan, yang mengatakan melihat kedua korban tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22:15 waktu Indonesia Barat.
Dari ekstraksi SMS di ponsel Vina ini ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya bernama Mega pada pukul 15:14 UTC atau pukul 22:14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22:14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu pemirsa, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di handphone milik Vina menunjukkan bahwa Vina, Mega, dan Widi berteman dekat. Itu Pak Suroto. 8 tahun yang lalu. Kebetulan ada Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli di wilayah kami, P.O.Per itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan Mandor juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, Betul. Oke. Jadi patroli 22.15 itu? Ya, karena lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan, waktu itu mikirannya kecelakaan ya? Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya? Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan. Itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa? Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul dan tidak pernah di BAP. Apakah ada dia punya diary-nya dia? Oke, saya tanya ke Pak Mukhtar. Pernah di BAP nggak siapa? Widi dan Mega? Baik, kedua orang klien kami ini memang belum pernah di BAP. Kenapa demikian? Karena memang mereka belum pernah disentuh oleh pihak manapun untuk memberikan kesaksian. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ini baru pertama kali di pengadilan ini memberikan kesaksian ya. Pada saat kejadian pun tidak memberikan. Kenapa seperti itu waktu itu? Nah, karena yang saya bilang tadi, kedua orang klien kami itu belum pernah disentuh. Padahal memang ada pernyataan katanya Vina di beberapa media yang menyatakan bahwa Vina itu punya teman 2 orang. Satu turut, satu gemuk. Yang gemuk sering antar Vina sampai pintu rumah. Mega dan Widi maksud Anda? Ya betul. Yang kurus itu sering juga di pinggir jalan. Nah ini orangnya. Yang kurus ini Widi, yang gemuk itu Mega. Kan itu. Nah, cuman kenapa mereka baru memberikan kesaksian perkara? Ya itu tadi yang saya bilang. Mereka belum pernah itu oleh siapapun untuk dimintai keterangan. Begitu. Ya. Ini dua-duanya teman dekat Vina ya? Betul, teman Vina. Bahkan justru menurut pengakuan mereka, Vina itu lebih akrab kepada mereka. Saya boleh tanya nggak ke Mega Widi? Oke. Pernah nggak didatangi polisi dimintai keterangan misalnya terkait kasus Vina, Mega dan Widi? Mungkin bisa jawab? Tidak pernah sama sekali? Iya, tidak. Mega? Tidak. Tidak pernah. Ditelepon pun tidak pernah pasca kejadian itu? Tidak. Kenapa demikian? Kenapa bisa belum datang ke situ? Kenapa sekarang kok tiba-tiba mau keluar kemudian menyampaikan ini, Mega dan Widi? Masing-masing boleh menjawab, silakan. Apa alasannya? Alasannya ya, alasannya ada yang dibebaskan mereka sih. Gimana? Mohon maaf. Jadi gini
ini Bang Aiman boleh saya waktu pemeriksaan grogi ya. Enggak, biar Mega dan Widi yang jawab, Bung Muhtar. Kenapa baru sekarang mau keluar? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau misalkan sih saya hanya maksud itu pasien yang udah salah sudah begitu aja. Kasihan apa? Kasihan apa, Bung Muhtar? Kasihan sama yang tidak bersalah. Kasihan sama yang tidak bersalah yang ada di penjara maksudnya? Iya. Oke, Mega? Mungkin kalau misalkan dari pertama kali itu karena satu kakaknya Tina, Mbak Nek itu baru menyebut sama Mega sama Widi, sedangkan dari dulu tidak pernah menyebut. Nah baru terus ada pihak Pak Reza Indragiri itu menghubungi. Nah baru saya sama Widi itu baru berani speak up. Selama 12 tahun itu kita tidak berani speak up karena kita itu orang kecil, kita nggak. Oh, Pak Reza Indragiri sempat menghubungi ya, psikolog forensik. Apa yang disampaikan Bung Reza? Hanya ngobrol-ngobrol aja Kak. Oke. Kalau kita speak up nanti takut pikirannya tahu atau apa orang kita orang kecil. Oke, awalnya waktu kejadian ini rame-rame, mungkin ini kan kejadian udah sekian bulan, udah 2 bulan mungkin lebih ya. Itu pengen ngomong nggak sebenarnya waktu itu? Karena menyatakan bahwa ada sesuatu yang janggal menurut Mega dan Widi ya. Menurut yang lain belum tentu. Pengen ya. Gimana? Pengen saya ngomong. Tapi takut. Takut. Oke, Mega takut, Widi juga takut waktu itu. Iya takut. Misalkannya nanti fitnah. Fitnah. Kalau sekarang ada orang menyatakan loh, Mega dan Widi fitnah tuh. Apa yang Mega Widi sampaikan soal itu? Tudingan-tudingan seperti itu? Kalau saya sih ya menyampaikan apa adanya, yang saya tahu, yang saya alami. Oke, Mega? Ya sama Kak, kalau saya nih, kalau yang begini, ya udah ceritanya begini, nggak mau saya lebihin, kalau mau saya kurangi, Kak. Dan Mega dan Widi tadi kan disumpah di pengadilan, betul ya? Ya, betul Pak. Dan itu sebenar-benarnya yang Mega Widi sampaikan. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Tidak Pak. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti. Dan kami juga masih menanti praktisi hukum Rasman Arif Nasution yang akan bergabung bersama kami sesaat lagi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bu Titin, Assalamualaikum. Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam. Bu Titin, bagaimana update rencana Sumpah Pocong ini? Kalau jadi dilaksanakan Jumat besok, di mana lokasinya? Lokasinya di Padepokan Amparan Jati. Kemarin saya sudah ketemu langsung dengan pimpinan Padepokan dan pimpinan Padepokan sudah menyatakan kesediaannya dan termasuk juga sudah siap dengan segala fasilitas untuk Sumpah Pocong. Jadi fasilitas yang disiapkan itu semuanya disiapkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal karena Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti dan semuanya akan hadir dalam Sumpah Pocong itu karena apa? Kita menjawab tantangan dari Bapak Rudiana. Bapak Rudiana siap di Sumpah Pocong, kita siapkan sarananya, kita siapkan Padepokan Amparan Jati, mangga datang ke Cirebon, ke daerah Plumbon. Semuanya sudah disiapkan termasuk kain kafannya untuk berdua. Sudah jadi siap semua? Ya, materinya Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Saka Tatal dianiaya dan dipaksa mengakui perbuatannya. Kemudian perkara ini direkayasa. Jadi itu materinya. Materinya itu ya Mbak, bukan materi Eki itu anak saya. Karena materi itu kita tidak pernah menyaksikan itu ya, memang yang meninggal Eki, kita tidak pernah menyaksikan itu. Jadi materinya yang kita harus sama-sama sepakat itu yang akan disampaikan dalam Sumpah Pocong. Fokusnya adalah Saka tidak bersalah ya Bu Titin, ini yang akan jadi materi di Sumpah Pocong esok. Bu Titin, sudah ada konfirmasi berarti dari pihak Ibtu Rudiana akan hadir besok ini? Nanti yang melakukan konfirmasi tim kuasa dari Jakarta Mbak. Pak Farhad Abbas dan Pak Krisnamurti karena kan kondisinya lebih dekat ke sana. Kalau saya kan posisi di Cirebon, saya yang menyiapkan prasarana di sini, saya mendatangi itunya. Kemudian untuk undangannya tim dari Jakarta yang menyampaikan ke tim kuasa hukumnya Pak Rudiana. Oke, jadi Bu Titin ini kan terkait dengan fasilitas besok dipastikan sudah siap di Padepokan. Untuk rangkaiannya sendiri seperti apa tahapannya besok Bu Titin? Sumpah Pocong ini.
kalau kita kemungkinan Mbak dari tim Jakarta menunggu kedatangan tim Jakarta, kemudian mungkin akan sholat Jumat dulu di Plumbon karena daerah sekitar segitu. Kemudian untuk prosesinya memang diserahkan kepada pimpinan Padepokan. Saya juga secara ritualnya tidak tahu persis, tetapi kemarin disampaikan bahwa sumpah pocong itu persis seperti memandikan jenazah, Mbak. Ada ritual memandikan pakai bunga, kemudian persiapan wewangiannya juga sama seperti akan mengkafani jenazah. Jadi itu yang dilakukan. Jadi sudah disiapkan 2 kain kafan untuk Saka Tatal dan Bapak Rudiana. Oke, gitu, Mbak. Bu Titin, seberapa penting sumpah pocong ini untuk Saka dan juga tim kuasa hukum? Ini kan juga dari pihak Anda masih menunggu keputusan dari Mahkamah Agung untuk bisa merehabilitasi nama Saka Tatal melalui peninjauan kembali kemarin. Kenapa harus penting sekali dilakukan sumpah pocong ini? Karena gini, karena kan mohon maaf masih ada dari terutama tim Bapak Rudiana yang tidak yakin kalau ini adalah kecelakaan. Saya kan dari 2016 meyakini itu. Mereka tetap memiliki keyakinan Saka Tatal itu pelakunya. Juga 7 terpidana lainnya. Nah, sementara kami juga dari tim kuasa hukum Saka Tatal pernah melaporkan Bapak Rudiana, telah melakukan pelaporan palsu ke Polres Cirebon Kota, namun ditolak. Kemudian juga pernah ke Mabes Polri, Pak Farhad Abbas, alasan tidak melanggar kode etik. Karena secara juga kami sudah melaksanakan tetapi tidak ada perhatian, mungkin salah satu caranya karena Saka Tatal yakin betul dia tidak terlibat dalam perbuatan itu. Saya yang mendampingi dari 2016 bukan hanya Saka Tatal, tetapi 7 terpidana lainnya juga bukan pelakunya. Dan penyebab kematian Eki dan Vina juga ada penyebab lain, bukan karena pembunuhan pemerkosaan. Makanya cara ini kita meyakini bisa membuka mata hati dari tim kuasa hukum Bapak Rudiana. Kalau apa yang disampaikan Saka Tatal betul, buktinya apa? Dia telah mengambil resiko yang luar biasa yang tidak lazim dilakukan. Oke, baik Bu Titin, sekarang sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan telepon praktisi hukum Rasman Arief Nasution. Selamat sore, Bang Rasman. Selamat sore, Bang Rasman. Suara saya terdengar jelas? Ya, selamat sore. Selamat sore, Bang Rasman. Tadi Bu Titin menyebut persiapan untuk sumpah pocong Saka dan juga Ibtu Rudiana besok sudah siap di Padepokan Amparan Jati. Tanggapan Anda? Anda kan tidak setuju akan hal ini? Saya dari kemarin sudah memberitahu bahwa sumpah pocong itu belum diatur dalam hukum, apakah hukum acara, KUHP, KUHAP, bahkan di peradilan agama sekalipun itu belum pernah digunakan. Itu hanya sebuah budaya. Dalam konteks Islam itu adalah pendekatan kebudayaan. Orang dipakaian kepakaian pocong, disumpah, kemudian kalau dia melanggar sumpah dan dia berbohong, maka dia bisa mendapat laknat dari Allah SWT. Tapi ini jangan lupa, ini banyak dilakukan dulu ketika zaman jahiliyah, yang dimana kalau seseorang melakukan kejahatan, Allah akan turunkan azab pada waktu itu juga. Beda dengan ini zaman modern. Kemudian sangat aneh menurut saya ketika kemarin saya dialog dengan Saudara Farhad Abbas terkait dengan sumpah pocong ini, itu dia mengatakan datang saja, bawa ke masjid, tidak usah pakai pakaian yang dipakai seperti pocong. Ya itu namanya bukan sumpah pocong, itu namanya sumpah masjid atau sumpah-sumpahan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau dia sumpah pocong harus seperti pocong, makanya namanya pocong. Nah, tetapi apakah ini perlu? Saya katakan tidak perlu. Apalagi rangkaian peristiwa munculnya statement dari Ibtu Rudiana, dia mengatakan pada waktu itu bahwa itu adalah anak dia. Bahwa itu adalah anak dia. Dia tidak berbicara melebihi itu. Dia tidak mengatakan bahwa itu anaknya itu kecelakaan lalu lintas atau dibunuh. Dia hanya memastikan bahwa itu adalah anak kandung dia, yaitu Muhammad Rizky Rudiana. Itu yang benarnya. Jadi pendekatan sumpah pocong itu menurut saya sangat tidak tepat. Kalaupun itu disambut oleh pihak pengacara Saka Tatal,
sebaiknya mereka fokus pada tunggu putusan dari Mahkamah Agung hasil PK yang diaktakan oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Begitu. Menurut Bu Titin tadi, Bang Rasman, ini materinya bukan tentang Eki adalah anak dari Ibtu Rudiana, tapi materinya fokusnya pada Sumpah Pocong besok ini adalah terkait dengan Saka Tatal yang betul-betul tidak bersalah di kematian Vina dan Eki ini. Saya jawab ya. Tanggapannya, Bang Rasman. Iya, saya mengatakan bahwa ketika dilakukan sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, saya yang mengatakan dengan terang ketika dialog di salah satu TV swasta juga kepada Farhad Abbas dan kawan-kawan. Kalau mereka menganggap bahwa tidak pernah dilakukan gerasi, permintaan gerasi oleh Saka Tatal dan yang lain, maka gampang. Mereka jadikan itu novum baru di PK dengan meminta surat dari lembaga pemasyarakatan atau Bapas ketika Saka Tatal ditahan. Karena terbitnya gerasi itu melalui proses. Pertama, dapat dilakukan oleh terpidana, oleh keluarganya, oleh pengacaranya. Salah satu pihak ini dapat mengajukan PK, gerasi, tapi itu harus melalui lembaga pemasyarakatan. Harus diajukan kepala rutan, kepala lapas ngirim ini ke Mahkamah Agung untuk dipelajari, diawasi oleh DPR, baru disampaikan ke Presiden. Presiden menerbitkan keputusan Presiden, Kepres. Karena itu yang diatur oleh Undang-Undang 45. Di situ untuk mengajukan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi. Itu harus melalui keputusan Presiden. Untuk membatalkan itu perlu juga Kepres yang baru. Nah, kalau ternyata mereka mengatakan Saka Tatal tidak mengajukan gerasi, artinya bisa diminta dong surat dari Badan Pemasyarakatan atau lapas tempat Saka Tatal mengatakan bahwa tidak pernah yang namanya Saka Tatal mengajukan gerasi. Karena itu saya berkeyakinan kalau Saka Tatal adalah orang yang mengajukan gerasi, dan saya menyatakan dengan ini berat menurut saya bahwa PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Begitu kira-kira. Poinnya adalah kalau Bang Rasman tetap menurut Bang Rasman harus menunggu saja jalur peninjauan kembali yang saat ini masih menunggu putusan MA begitu. Bu Titin. Nggak usah lah, kayak kemarin tuh ngeroyok gitu si Fitra Ramadan, kasihan Fitranya gitu. Kalau saya gitu ya saya lawan. Baik, Bu Titin, sebetulnya bagaimana awal mula tercetus Sumpah Pocong ini? Apakah dibicarakan bersama dari hasil kesepakatan kemudian memutuskan Sumpah Pocong saja atau seperti apa? Siapa yang pertama kali mengeluarkan ide Sumpah Pocong ini? Sebetulnya kan gini, Sumpah Pocong itu sekarang gini, mengapa sih gitu timnya Bapak Rudiana begitu yakin kalau Saka adalah pelakunya, kemudian begitu yakin Saka pernah mengajukan gerasi. Mas Rasman tuh anak kemarin sore yang baru tahu perkaranya. Saya dari 2016, Mas. Saya yang tahu apakah Saka Tatal mengajukan gerasi atau enggak. Bikin pusing aja dari kemarin gerasi Saka Tatal. Yang melakukan gerasi itu 7 terpidana, itu pun keluarganya tidak paham. Kami juga bingung siapa yang mengajukan gerasi. Apakah itu bentuk keputusasaan dari 7 terpidana karena apa? Merasa tidak melakukan perbuatan. Mereka dihukum seumur hidup. Saya, Mas, yang tahu itu perkara apa sih sebetulnya. Jadi kalau begitu yakin, sebetulnya berkas apa sih yang Mas baca? Bingung saya, Mas. Tapi kalau masalah Sumpah Pocong, kan sebetulnya Bapak Rudiana menyatakan itu, dan Pak Arianto dalam satu kesempatan juga menyampaikan, kamu bener nggak ini? Enggak, saya gini-gini. Kamu mau berani nggak Sumpah Pocong? Pak Arianto aja ngomong gitu loh. Saya denger. Jadi kalau Pak Rasman nggak setuju dengan Sumpah Pocong, bodoh amat. Bukan urusan saya juga. Ngapain juga saya urusan sama Pak Rasman. Siap, tanggapannya Bang Rasman, silakan. Begini, Bu Titin, justru saya menjadi lucu, Bu Titin. Bu Titin ini sekarang garang banget, ya, ngomong begini, sampai naik ke mimbar saya lihat kemarin, debat dengan ini, debat dengan itu. Loh, 2016 Ibu ngapain aja? Hah? Apa harus rame-rame ngurusi kasus ini baru Ibu bisa didengar? Enggak juga, Bu. Saya sejak megang kasus 2016, 2015 sampai sekarang, seluruh kasus yang kita tangani, kalau kita yakin klien kita itu benar, maka kita harus fight untuk itu. Nggak ada kata menyerah. Kalau di mata saya, Bu, itu sebenarnya tak perlu
minta bantuan dengan Farhad Abbas dan kawan-kawan. Ibu sendiri aja, begitu ini viral, ibu sendiri aja yang tampil, itu baru namanya jago. Bu, saya tidak pernah, jangan samakan saya dengan Elsa Sarif, jangan samakan saya dengan Brigjen Siswandi, jangan samakan saya dengan Peter Ramadan. Saya Razman, saya praktisi hukum, saya pengacara Suroto, saya pengacara Yosi Ahdian. Kalau saya dengar keterangan mereka berdua, termasuk dari Yosi Ahdian, ibu yang pengacara Saka Tatal pada waktu itu tidak berbuat banyak juga. Kok sekarang ibu bilang saya tidak tahu masalah? Bu, saya sudah dalami semua materi, saya sudah dalami semua data. Saya hanya katakan, kalau ibu mengatakan bahwa klien ibu Saka Tatal itu tidak mengajukan gerasi, kenapa tidak diminta surat dari Badan Pengawas Badan Pemasyarakatan? Minta dong surat dari Badan Pemasyarakatan. Yang kedua, kalau ibu mengatakan dia tidak mengajukan gerasi, saya live di program Rakyat Bersuara iNews TV, di situ hadir Saka Tatal, hadir kuasa hukumnya, hadir kakaknya kandung. Ketika saya tanyakan, Saudara Saka Tatal, saya dapat data 2020, Anda mengajukan gerasi ditolak oleh Presiden Jokowi, apakah Anda melakukan itu? Kakaknya jawab dengan dia, kami lupa. Dia tidak mengatakan, tidak, saya ada tanda tangan, tapi saya tidak tahu tujuannya apa. Nah ini menjadi aneh. Yang kedua, ibu lawyer. Saka Tatal itu disidangkan dalam posisi yang berbeda, tidak sama dengan sekarang. Dia dihujat segala macam. Saya kira kalau ibu pada waktu itu bergerak, ya ibu datang ke KY, ibu datang ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ibu laporkan sikap hakim ini, ceritanya nggak akan begini. Jadi ibu itu sekarang menjadi kencang dan keras suara karena udah rame-rame. Jadilah petarung sejati, serikan di lawyer Indonesia. Begitu Bu Titin. Baik Bu Titin, silakan ditanggapi. Lagian siapa sih Mas yang ngomong saya Sri Kandi? Saya tuh lakukan apa yang harus saya lakukan aja. Saya juga emang saya merasa tersanjung enggak. Aslinya saya galak Mas, aslinya saya galak banget. Cuman saya kan dari kampung. Awalnya saya menghormati semua pengacara nasional. Makanya saya pelan ngomongnya, nyantai. Tapi makin kesini jadi saya berarti saya tuh galak Mas. Kalau Mas tahu saya di Cirebon, saya galak banget aslinya. Itu Mas, jadi saya awalnya sangat menghormati, saya nggak mau ngomong keras sama pengacara nasional. Karena apa? Saya pengacara kampung. Kalau misalnya Mas bicara 2016, ya udah, yang tahu kan saya, Mas. Saya juga nggak mau jelasin, ngapain juga jelasin. Nggak ada pentingnya juga, kan udah lewat. Yang tahu apa yang saya lakukan, saya. Ngapain juga saya jelasin ke Mas. Itu aja sih Mbak. Oke Bang Rasman, masih ada yang ingin ditambahkan? Jadi begini Bu Titin, ibu galak. Terus ibu bilang pengacara kampung, terus masuk ke pengacara kota. Ibu ini ingat nggak Bu? Ibu kalau secara jujur ya, saya bukan manas-manas ini. Ketika ibu datang ke Pradi, direspon oleh Bang Otto Hasibuan, abang saya, sahabat saya. Kemudian ibu bergabung dengan Saka Tatal dengan Farhad Abbas. Ibu kan sempat tidak baikan dengan mereka kan? Ibu coba yang jujur dong. Dan ibu disindir loh. Ada pengacara yang melakukan mal praktek, ada pengacara yang melakukan mal administrasi, mal advokat. Ibu dianggap tidak bekerja. Ada pengacara yang tidak bekerja maksimal, membuat klien jadi seperti ini. Bu, saya ingin katakan ke ibu, apakah pengacara kampung, apakah pengacara kota, setengah kota, saya orang kampung, bahkan super kampung. Kalau melihat penampilan ibu, saya yakin tanpa Farhad dan kawan-kawan, ibu akan lebih mampu daripada mereka. Karena saya lihat dari ibu sekarang, tapi kenapa ibu dulu diam saja? Saya curiga ibu ada apa? Kok sekarang ibu baru bersuara? Kalau ditanya, saya yang tahu zaman dulu, tahu zaman sekarang. Loh, ibu yang ceritakan kemarin zaman dulu itu ibu bilang sidangnya tidak transparan, polisinya tidak respon. Kan itu ibu bilang. Apalagi yang mau ibu bilang sekarang? Saya nggak minta. Kalau ibu mengatakan tidak ada pengajuan gerasi oleh klien ibu, minta surat dari Badan Pemasyarakatan atau Lapas Saka Tatal. Ternyata tidak kalian ajukan di Novum Baru kan? Tidak ada itu. Yang kalian ajukan itu beberapa surat sebagai bukti dibawa di persidangan. Itu pun sudah diuji. Jaksa. Saya ini independen. Jadi menurut saya, sudahlah. Saka Tatal ini tunggu putusan Mahkamah Agung untuk PK-nya. Kalau ternyata nanti ini tidak bisa dibuktikan, saya khawatir Saka Tatal akan berperkara hukum baru karena memberikan keterangan palsu di depan umum, apalagi di bawah sumpah. Kira-kira begitu. Oke, Bu Titin, terakhir sebagai penutup ada yang masih ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya mohon doanya aja, karena saya juga dari 2016 saya punya keyakinan
bukan hanya kata tahu, tetapi 7 terpidana ini bukan pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Banyak hal tidak bisa saya Ibu nggak boleh sampaikan ngomong ke gitu, Bu. media. Bu, Saya Ibu juga saya ingatkan, Ibu nggak boleh ngomong banyak gitu. orang, saya juga memikirkan ada yang Jangan Ibu bilang 7 terpidana, nggak boleh gitu. Itu aja Mbak. Terima kasih Mbak. Baik. Assalamualaikum. Baik, mohon maaf sekali waktu kita sore ini terbatas. Bang Rasman, Bu Titin, kita lanjutkan di lain kesempatan dialognya. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga kasus kematian Vina dan Eki bisa terungkap secara terang benderang. Terima kasih banyak. Salam sehat, selamat sore Bu Titin, Bang Rasman. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Baliho bergambar Andika Perkasa mulai bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Nama Andika Perkasa muncul di internal PDIP untuk diusung dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah 2024. Menjelang pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2024, baliho bergambar mantan Panglima TNI Andika Perkasa bermunculan di tepi jalan Kota Semarang. Satu di antaranya dipasang di tepi jalan Brigjen Katamso Kota Semarang yang berjarak 100 meter dari kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Pada baliho tersebut, Andika mengenakan baju berwarna hijau dengan garis dan corak kotak hitam. Tidak terdapat nama Andika di baliho tersebut, namun hanya tertulis Banteng Perkasa. Mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi akan maju dalam Pilkada Jawa Tengah. Meski hingga kini PDI Perjuangan belum memastikan calonnya, namun Andika menjadi kader terkuat partai. Kelihatannya ada kemungkinan besar, tapi ini belum putus, tapi ada kemungkinan besar Pak Andika Perkasa. Nah, itu yang belum. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa pun mengaku siap jika diminta maju Pilgub Jawa Tengah. Meski belum mendapat rekomendasi partai, namun baliho Andika Perkasa yang bermunculan ini seolah-olah menjadi sinyal majunya Andika di kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Kementerian Perdagangan Komisaris Jenderal Ahmad Lutfi mengisyaratkan dirinya siap maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Tengah. Menurutnya pemimpin yang baik tidak pernah pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Ditemui usai kunjungannya ke Ponpes Ishkarima di Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah, Irjen Kementerian Perdagangan Komjen Ahmad Lutfi berkomentar soal kesiapannya maju berkontestasi di Pilkada Jawa Tengah. Dirinya tidak menjawab secara tegas, namun mengisyaratkan kesiapannya. Ahmad Lutfi menuturkan pemimpin boleh pensiun karena regulasi. Namun pemimpin yang baik tidak boleh pensiun dalam pengabdian dimanapun berada. Kalau siap itu begini, jadi intinya begini, saya itu baru tadi malam bisa sambut. Jadi kalau jawab berat, saya intinya begini, pemimpin-pemimpin yang baik tidak boleh pensiun. Jika pensiun karena usia dan regulasi, boleh-boleh saja. Tetapi tidak akan pernah pensiun dalam hal pengabdian dimanapun berada. Artinya siap menjadi Gubernur Jawa Tengah? Ini jawaban saya. Seperti diketahui, nama Ahmad Lutfi santer dikaitkan dengan Pilkada Jawa Tengah. Dukungan dari parpol seperti Golkar, Gerindra, PAN, dan PSI, serta organ-organ relawan terus mengalir, mendorong mantan Kapolres Batang itu maju berkontestasi di Pilgub Jawa Tengah. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju mulai membahas siapa sosok yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta. Kaisang Pangarep menjadi salah satu sosok kuat maju mendampingi RK. Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep menjadi salah satu sosok kuat yang akan diajukan menemani Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya hari ini Kim akan mengumumkan Bacagub dan Bacawagub di sejumlah daerah, salah satu dia di Jakarta. Muncullah nama Pak Kaisang dari PSI, kemudian kita mengusulkan tambahan namanya Pak Yusuf Hamka, kemudian PAN waktu itu mengusulkan Ibu Zita, ya. Nah, saya waktu itu mendorong, kan ada Gerindra namanya Pak Ariza Patria gitu. Nah, nanti nama-nama itu mungkin juga termasuk yang akan digodok di dalam pembahasan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernurnya Pak Ridwan Kamil bersama dengan partai politik yang berada di Koalisi Indonesia Maju maupun yang nanti akan bergabung.
Kaisang pun menyanggupi jika diminta maju dalam pilkada mendatang. Bahkan Kaisang siap melawan dominasi Anies Baswedan di Jakarta. Kalau saya pribadi diminta untuk bisa nanti oleh masyarakat untuk maju ke pilkada, melawan Pak Anies saya berani, melawan Pak Ridwan Kamil pun saya berani. Selain Kaisang, sejumlah nama juga diajukan dalam pertemuan Kim Plus. Namun keputusan akhir Bacawagup nantinya sudah atas persetujuan Prabowo Subianto. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Koalisi Indonesia Maju Plus mengusung Ridwan Kamil sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Sementara itu langkah Anies maju dalam pilkada Jakarta terancam lantaran minimnya dukungan partai. Hingga hari ini baru PKS yang menyatakan mengusung Anies. PKS pun mengunci duet Anies Sohibul Iman. Namun, PKS berpeluang menarik dukungannya. Lantaran hingga batas waktu yaitu 4 Agustus, Anies belum mendapat dukungan partai lain. Sementara PKB dan Nasdem belum memberikan surat rekomendasi. Hal ini membuat peluang Anies merebut Jakarta 1 semakin sulit. Sementara PDI Perjuangan hingga kini belum putuskan dukungannya. Anies peluangnya agak sulit, berat untuk bisa berlayar karena memang partai-partainya sudah diborong dengan koalisi jumbo, dengan koalisi super ya, yaitu Kim Plus itu. Ya kalau Kim Plusnya itu kompak ya bersatu, maka hanya akan menyisakan PDIP, dan PDIP di daerah khusus Jakarta tidak punya golden ticket, tidak punya karpet merah, artinya belum cukup untuk maju mengusung kandidatnya sendirian. Ketiga partai ini pun berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Jumbo, Kim Plus berencana mengajukan Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, insya Allah di Kim Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta. Untuk wakilnya masih dibicarakan atau gimana? Untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Dengan peta politik ini, kemungkinan calon tunggal melawan kotak kosong semakin menguat. Ridwan Kamil menjadi satu-satunya calon yang telah mengantongi cukup kursi untuk maju dalam Pilgub Jakarta mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Anies Baswedan menanggapi kemungkinan dirinya batal diusung PKS yang telah menyinggung soal berakhirnya tenggat waktu Anies untuk mencari dukungan tambahan di Pilgub Jakarta. Anies menegaskan dirinya optimis partai politik akan mengutamakan aspirasi rakyat. Ya, tapi alhamdulillah kami percaya bahwa aspirasi rakyat Jakarta akan terus dijaga. Karena semua partai mendapatkan kursi itu aspirasi dari rakyat, dan aspirasi rakyat Jakarta sejauh ini kalau kita perhatikan DPW partai di Jakarta sudah mengusulkan nama. Nah, nama-nama itu adalah cerminan dari aspirasi warga. Nah, saya percaya dan sampai sekarang kan juga masih sama bahwa semua akan bekerja bersama untuk nantinya bersama-sama memenangkan di Pilkada Jakarta. Jadi saya percaya bahwa semua yang sudah mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta akan menjaga amanat itu dengan baik. Dan bagi saya sendiri, ini adalah tentang Jakarta. Kita ingin Jakarta lebih modern, kita ingin Jakarta lebih maju, kita ingin Jakarta menjadi kota global dan kota yang mengayomi semua. Pemirsa, jelang puncak peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia, gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta pada Kamis pagi. Gladi pelaksanaan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi digelar di Monumen Nasional Monas, Jakarta Pusat Kamis pagi. Gladi dimulai dari pintu Monas Utara di Jalan Medan Merdeka Barat. Iring-iringan kirap lalu berjalan dari Jalan Medan Merdeka Barat menuju kawasan Patung Kuda Silang Monas.
Di titik ini, marching band berpisah dari iring-iringan mobil yang membawa bendera dan teks proklamasi. Mobil yang diisi oleh paskibraka membawa bendera dan teks proklamasi lalu bergerak menuju Bandara Halim Perdana Kusuma melalui Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Nantinya kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dari Jakarta, Camar Haenda, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut kirap bendera pada 10 Agustus nanti merupakan bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, sekaligus simbol kebersamaan dan sinergi antara daerah khusus Jakarta dan IKN Nusantara. Dan ini adalah kali pertama prosesi kirap bendera merah putih dan fotokopi, artinya kirap dan teks proklamasi itu dibawa ke IKN. Ini adalah rangkaian dari bagian dari 17 Agustus merayakan detik-detik proklamasi, dan tumnya adalah tata upacara militer itu adalah di Kalimantan, di IKN. Maka prosesi tadi yang saya sampaikan, bendera merah putih dan duplikat merah putih dan duplikat proklamasi itu harus dibawa ke IKN.